Di video kali ini, film yang akan diceritakan adalah film yang berjudul Reprisal, dirilis 2018 yang disutradarai oleh Brian Miller. Baiklah, tanpa berlama-lama, begini ceritanya. We both do. Kisah dibuka dengan seorang pria bernama Gabriel yang merupakan sosok perampok hebat, gesit, dan sangat presisi. Saat itu, dengan perlengkapan taktis yang dimiliki, Gabriel berencana akan merampok sebuah bank tepat di tengah kota Ohio, Amerika Serikat. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan keluarga bahagia dari sepasang suami istri bernama Jacob dan Christine yang memiliki satu anak bernama Sofia. Di hari yang penuh ketenangan itu, mereka menjalankan aktivitas seperti biasa, di mana Christine mengantar Sofia ke sekolah, sementara Jacob pergi bekerja sebagai manajer bank. Beberapa saat kemudian, di sebuah bank tempat Jacob bekerja, mereka didatangi seorang petugas pengantar uang bernama Maribel yang mengantarkan uang sebanyak $75.000 atau sekitar ratusan juta rupiah lah kurang lebih. Tetapi lama setelah Maribel pergi, para petugas di sana dibuat kebingungan karena HP mereka tiba-tiba error. Secara gak diduga, seorang pria bersenjata mulai memasuki bank dan membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Tentu aja tujuannya ke sana nggak lain dan nggak bukan untuk merampok. Si perampok yang ternyata Gabriel beraksi dengan sangat barbar dan menembak salah satu security sampai tewas. Sebelum mengambil uang, Gabriel mengunci pintu terlebih dahulu dengan sebuah gembok khusus yang telah dia siapkan. Kemudian Gabriel meminta seorang teller agar membuka laci dan mengisi uang ke dalam tas yang dia bawa. Merasa belum cukup, Gabriel meminta seorang staf dan Jacob agar segera membuka ruang berangkas. Tentu mereka hanya bisa pasrah dan menuruti perintah Gabriel. Tapi setelah mendapat apa yang diinginkan, Gabriel menghajar salah satu pekerja di sana dan berniat menjadikan si staf dan Jacob sebagai sandera. Sebelum pergi, Gabriel gak rupa mengunci kembali para petugas lain, sementara Jacob dan si staf digiring keluar. Tiba-tiba akhirnya para polisi datang ke TKP dan seperti biasa datangnya setelah kejadian alias selalu telat. Jacob yang merupakan penanggung jawab di sana dan saksi kunci pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Jacob menyarankan dua polisi yang memeriksanya agar mengecek rekaman kamera pengawas di bank. Tapi si polisi berkata bahwa saat aksi perampokan terjadi, si perampok telah merusak kamera pengawas hingga membuat mereka kehilangan petunjuk. Jacob menjelaskan bahwa si perampok berpakaian taktis dengan senjata lengkap dan bertakmen. Sontak si polisi itu pun menunjukkan sebuah foto dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setelah dia mati, Jacob merasa bahwa orang di foto bukanlah orang yang merampok bank. Jacob dibuat syok karena kejadian itu menimbulkan korban dan membuatnya tidak bisa memberi kesaksian lebih pada polisi. Akhirnya mereka pun harus menunda proses penyidikan sampai kondisi mental Jacob stabil. Kemudian Christine dan Sofia yang tentu mengkhawatirkan kondisi Jacob langsung menjemputnya untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Jacob yang diberi masa cuti merasa sangat stres dan terus dihantui rasa bersalah. Jacob merasa sangat-sangat bersalah karena nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi ada korban jiwa saat kejadian perampokan kemarin. Di pagi hari, Jacob yang lagi melamun dihampiri tetangga bernama James yang merupakan mantan agen FBI. James yang mendengar tentang perampokan dari berita, menyampaikan rasa dukanya pada Jacob. Sebagai tetangga yang baik, James mengerti dengan perasaan Jacob dan dia pun memberinya sebuah obat penenang. Hari demi hari pun berlalu dikarenakan para polisi belum bisa mengusut kasus itu. Jacob yang nggak bisa terus-terusan dihantui rasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia pun meminta bantuan James sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia kriminal. Saat Jacob menjelaskan ciri si perampok, seketika dia teringat dengan sebuah gembok khusus yang si perampok gunakan. James yang merasa bahwa itu sebuah petunjuk, dia pun langsung mencari gambar gembok yang dimaksud. Pada keesokan hari, Jacob yang masih disibukkan menyelidiki kasus itu mulai diketahui sang istri, sampai-sampai mereka bertengkar. Christine meminta Jacob agar melupakan kejadian tersebut dan biarlah para polisi yang menangani. Bukan tanpa alasan, tapi Christine khawatir jika Jacob terus-terusan stres memikirkan semua ini. I need you to keep this away from her. I need you back. Secara tiba-tiba, Sofia yang lagi sarapan malah kejang-kenjang dan dengan cepat Jacob dan Christine segera mengambil tindakan.
Diketahui Sofia, si kecil malang ini, tengah mengidap penyakit hipoglikemia atau kurangnya gula darah. Beruntung setelah disuntik obat, akhirnya kondisi Sofia mulai stabil. Di sisi lain, Gabriel tengah berlatih di sebuah gudang persembunyian karena selanjutnya dia berencana akan merampok mobil lapis baja pengantar uang. Dengan menggunakan alat pemblokir sinyal, Gabriel bisa memperhitungkan waktu dengan sangat tepat. Sementara itu, Jacob dan James gak tinggal diam dan mulai mencari informasi dari setiap rute yang telah dilalui si perampok. Berkat bantuan James yang sangat berpengalaman, akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk terkait sebuah gudang yang dulunya merupakan pabrik tempat produksi gembok tersebut. Tanpa berlama-lama, Jacob langsung bersiap pergi untuk memeriksa gudang itu. Setibanya di sana, Jacob yang baru aja sampai secara kebetulan melihat Gabriel lagi membuka rolling door gudang. Ternyata gudang bekas pabrik gembok itu merupakan tempat persembunyian dari Gabriel. Merasa curiga, Jacob langsung menyelinap masuk melalui pintu belakang. Setelah berhasil masuk, Jacob mendapati Gabriel lagi mempersiapkan senjata dan sebuah motor. Hingga setelah Gabriel keluar, betapa terkejutnya Jacob saat melihat semua peralatan dan foto dirinya terpampang di sebuah papan rencana. Menyadari bahwa si perampok adalah Gabriel, Jacob langsung mengejar sambil membawa secari kertas berisikan alamat. Kemudian Jacob segera menghubungi James dan meminta agar menyelidiki sebuah alamat yang dia temukan. James berkata bahwa dia akan minta bantuan teman di kepolisian untuk memeriksa alamat itu. Hey man, what's up? I need you to call in and name to your friends at the FBI for me. Beberapa saat kemudian dalam pengejaran, Jacob melihat bahwa aksi perampokan akan segera terjadi. Yang ternyata Gabriel lagi membuntuti targetnya, yaitu sebuah mobil lapis baja pengantar uang. Jacob diminta James agar terus membuntuti, tapi setibanya di perempatan jalan, Jacob sempat dibuat kebingungan karena melihat Gabriel malah berjalan lurus. Tetapi James mengingatkan agar Jacob terus mengikuti mobil pengantar uang itu. Ternyata Gabriel yang udah tahu kemana rute mobil pengantar uang akan pergi, dia pun memutuskan melewati jalan pintas melalui sebuah parkiran. Setibanya di sana, Gabriel terlebih dahulu menyembunyikan motor. Hingga sampailah pada suatu momen saat mobil pengantar uang itu akhirnya melintas, dia pun melemparkan sebuah alat yang membuat mesin mobil mati seketika. Alhasil, para petugas yang ternyata salah satunya adalah Maribel, dibuat terheran-heran karena mobil mereka mendadak mati tanpa tahu akan bahaya mengintai. Dengan polosnya si sopir mengecek keluar dan si Gabriel langsung menyerangnya. Di tengah situasi menegangkan, Jacob langsung menghubungi kantor polisi. Tapi sayangnya saat Gabriel menjara uang, si sopir yang berusaha melawan harus tewas terbembak. Nggak ingin ada korban lagi, tanpa pikir panjang, Jacob langsung menyerang Gabriel dari belakang dan segera menyelamatkan Maribel. Akhirnya para polisi berdatangan, dan aksi baku tembak pun nggak bisa dihindarkan. Akan tetapi karena semua tembakan para polisi rip aim, membuat Gabriel dapat memanfaatkan momen itu untuk segera kabur. Sebelum pergi, Gabriel terlebih dulu menyembunyikan uang hasil perampokan di area parkiran tersebut. Dalam aksi pengejaran, sayangnya para polisi malah dibuat kewalahan. Bahkan salah satu dari mereka berhasil Gabriel lumpuhkan, dan akhirnya Gabriel pun bisa lolos dari kejaran para polisi. Beberapa saat kemudian, tim medis dan ambulan mulai berdatangan ke TKP untuk mengevakuasi korban. Sementara itu, Jacob tengah memeriksa sebuah parkiran yang sebelumnya Gabriel datangi. Di sana Jacob menemukan uang hasil perampokan yang Gabriel sembunyikan. Dan setibanya di rumah, Jacob menyembunyikan uang itu di sebuah peti dekat halaman rumah. Sementara itu, Gabriel kembali ke gudang, mulai membereskan dan membakar semua barang bukti untuk menghilangkan jejak. Kemudian Gabriel kembali ke parkiran untuk mengambil uang yang tadi dia sembunyikan. Tapi tentu Gabriel terkejut karena semua uang itu telah hilang. Dia pun curiga pada seorang pria yang menghalangi aksinya tadi, yang nggak lain dan nggak bukan adalah Jacob. Di tempat lain, dua polisi yang mendapat info lokasi dari James tengah mendatangi seseorang bernama Connor untuk memberitahu bahwa gudang bekas pabrik miliknya telah terbakar. Mr. Connors, there was a fire in your factory earlier today. My son knows what to do. Diketahui ternyata Connor merupakan ayah dari Gabriel, sekaligus pemilik pabrik yang memproduksi gembok tersebut. Pada malam hari di sebuah rumah sakit tempat Maribel dirawat, dia dihampiri seorang polisi yang meminta kesaksian atas perampokan sejumlah $300.000 Amerika atau sekitar hampir 4,8 miliar rupiah pada mobil lapis baja tadi. Listen, I just have some additional questions. Kemudian, saat interogasi berlangsung, tiba-tiba, secara mengejutkan, Gabriel yang telah kehilangan uang kini mencari informasi pada Maribel, menanyakan siapa yang telah membantunya saat perampokan. You recognize him? From where? Gabriel memintanya menghubungi Jacob agar segera datang ke rumah sakit sekarang juga.
Maribel sempat menolak, tapi karena takut dihabisi, akhirnya dia pun bersedia. Dan setelah berhasil memancing kedatangan Jacob, tapi ujung-ujungnya Maribel tetap dihabisi. Beberapa saat kemudian, setibanya Jacob di rumah sakit, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Christine. Tetapi secara mengejutkan, ternyata itu adalah Gabriel yang telah menculik keluarganya. Bring the money back to your home, and your wife and daughter will be breathing. Gabriel berkata jika ingin keluarganya selamat, Jacob harus secepatnya membawa uang itu seorang diri tanpa ada polisi. Dari sana, Jacob segera pulang sambil James memberitahu apa yang terjadi. Tentu James si mantan agen FBI ini pun turun tangan dan segera mempersiapkan senjata. Tapi saat memasuki rumah Jacob, James dikejutkan dengan sebuah tulisan dekat kamera pengawas yang menandakan bahwa Gabriel lagi memantaunya. Di waktu yang sama, Jacob tiba di rumah dan langsung diberitahu oleh James bahwa mereka lagi dipantau oleh Gabriel. Gak berselang lama, Jacob dihubungi Gabriel yang meminta sebuah pertemuan 4 mata agar membawa uang itu ke lokasi yang telah di-Sherlock. Di tengah kondisi yang membuat Jacob khawatir akan keluarganya, James langsung menenangkan dan berkata bahwa dia akan mengirim bantuan dari agen FBI lain. Drop me the location. Setibanya di sebuah parkiran yang gak jauh dari lokasi Gabriel, Jacob yang cerdas terlebih dulu meletakkan sebuah GPS di balik segepok uang. Hal itu dilakukan agar James bisa menyusul ke sana. Gak lama, Jacob dihampiri seorang agen FBI kiriman James bernama Banner, yang akan melindungi Jacob. Banner berkata bahwa seorang temannya di depan akan memberi sebuah earphone guna menyadap komunikasi Jacob saat bertemu dengan Gabriel. Akhirnya, Jacob berhadapan dengan Gabriel dan dia langsung menanyakan di mana keluarganya. Gabriel menjawab bahwa anak dan istri Jacob disekap dalam mobil. Alhasil, Banner dan temannya yang mendengar percakapan mereka segera menuju parkiran untuk mencari mobil Gabriel. Saat Gabriel mencoba memeriksa uang itu, tiba-tiba sebuah asap bius mengejutkannya. Aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan dan membuat polisi sekitar juga ikut dalam aksi tersebut. Di sisi lain, setelah sekian lama mencari, Banner berhasil menemukan Christine dan Sofia. Tetapi kondisi Sofia sangat buruk karena penyakitnya kambuh dan dengan cepat mereka pun langsung menghubungi ambulans. Meskipun para polisi udah dikerahkan, ternyata masih belum cukup untuk memojokkan seorang Gabriel. Dalam aksi baku tembak itu, Gabriel yang hanya seorang diri bisa menumbangkan beberapa polisi. Hingga sampailah pada suatu momen, saat Gabriel lengah, akhirnya Jacob berhasil melesatkan beberapa tembakan ke tubuhnya. Tetapi karena Gabriel memakai vest level 3, tembakan tersebut gak membuatnya kenok. Secara perlahan Gabriel mulai terpojok dan di waktu yang sama, James datang dengan gagah sambil menenteng shotgun. Dia pun langsung menembak Gabriel tanpa ampun dan akhirnya tewas. Teror perampokan yang menimbulkan banyak korban dan kerugian pun akhirnya berakhir. Kemudian saat para polisi mengevakuasi para korban, seorang kepala detektif menghampiri Jacob untuk diinterogasi, tetapi itu dihentikan oleh James yang berkata bahwa perampok telah mati di tangannya. 6 bulan kemudian, atas keberhasilan mengusut kasus perampokan yang merugikan banyak pihak, kini Jacob memutuskan beralih profesi dari manajer bank menjadi seorang polisi. Bahkan Jacob dilantik dengan sebuah kehormatan dan penghargaan dari FBI. Dan akhirnya film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan saya sebagai pembawa cerita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sehat selalu.